Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya kalian? Pasti baik-baik aja kan? Puji Tuhan. Nah, kakak-kakak, kita kembali lagi nih ke minggu ini. Kita mau ibadah. Yuk sama-sama adik-adik kita siapin hati. Jangan sambil apa nih kak? Jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, jangan sambil nonton. Oh iya bener, sambil ngobrol boleh nggak? Nggak boleh juga Nggak boleh. Kak. Sambil ini nih gangguin adik kakak, adik Nggak kakaknya. boleh. Nggak boleh juga. Oke, kita siapin hati ya adik-adik semua. Sebelum kita siapin hati, kita mau ibadah dulu nih kak. Ini soalnya kurang semangat gitu ya Kak ya? Bener, karena baru bangun tidur nih kayaknya nih. Yuk Kak Iva. Ayo kita mulai ya yel-yel kita. Apa kabarnya Smart? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, uy. Kurang semangat kak. Kurang keringetan Kak. Iya, ulang lagi ya. Coba Kak Vini deh. Kayak aku ya. Apa kabarnya Smart? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, uy. Hore. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita harus ngapain kak? Berdoa dulu kayaknya Kak. Betul. Oke, Kak Vini pimpin doa ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa yuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Bapa. Kau berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengarkan Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, sama-sama kita balik berdiri yuk. Kita memuji Tuhan. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang yang pelan ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sampai selamanya. Adik-adik, yuk kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum itu kita bersatu dalam doa, kita angkat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam hidup kami Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak agar bisa menyampaikan firman dengan baik Tuhan, dan adik-adik juga bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya gak kedengeran nih. Shalom adik-adik. Shalom. Oh iya Kak, mereka di rumah ya. Iya benar. Oke, pada pagi hari yang indah ini yang sangat cerah, ya bisa. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik bisa lebih fokus lagi. Jangan nonton, coba yang masih nonton TV-nya dimatiin dulu, atau yang lagi makan makannya berhentiin dulu supaya lebih fokus lagi. Tuh sekali. Jangan lupa Alkitabnya dibawa juga di samping, dibuatnya di samping. Kalau punya handphone, jangan pakai handphone deh, pakai Alkitab aja seperti ini. Handphonenya buat nonton. Oh, tak. Nah, sebelumnya
Kak mau bercerita tentang seorang anak Tuhan dalam tokoh Alkitab yang bernama, mungkin nanti aja dikasih tahu namanya siapa Kak. Jadi biar kepo-kepo dulu lah ya. Benar. Nah, seorang tokoh Alkitab ini dia itu sangat pintar pada zaman itu, dia pintar banget, dan kepintarannya itu bukan karena dia sendiri, tapi melainkan itu semua karena dari Tuhan. Betul banget. Sampai pada akhirnya pada zaman itu seorang raja memilih wakilnya. Nah, memilih wakilnya itu dia adalah salah satu dari wakil raja itu. Nah, pada suatu ketika karena dia itu pintar dan kehidupannya itu sangat memberkati banyak orang pada saat itu. Tapi di balik itu semua, ternyata dia punya satu punya satu kegiatan yang benar-benar orang nggak lakuin pada zaman itu Kak. Apa ya? Dia itu orang yang setiap siang hari nih, ketika orang-orang sibuk kemana-mana, tapi dia itu bisa menyisihkan waktu untuk berdoa. Wah, hebat banget, keren. Taat juga ya. Nah, waktu dia berdoa itu orang-orang tuh lagi pada apa ya, bisa dibilang ya, mungkin kalau di zaman sekarang mungkin ada orang yang lagi main game apa segala macam, tapi dia berdoa pada saat itu. Dia setiap siang lah pokoknya, dia selalu naik ke atas rumahnya, ke atas loteng, dia berdoa di sana, ke mesbah Tuhan lah ya ceritanya di situ. Dia selalu berdoa di sana, dan pada suatu ketika waktu dia sudah menjadi wakil raja, ada beberapa wakil raja yang temannya juga melihat kegiatannya dia itu gitu. Kayak kepo gitu, nih orang ngapain sih setiap siang hari selalu naik ke atas loteng. Nah, setelah dilihat, penasaran. Setelah dilihat, ternyata dia berdoa. Dia berlutut, dia berdoa sama Tuhan. Dan mereka tuh kepo. Berarti dia ini salah satu orang yang tidak menyembah raja pada saat itu. Sedangkan di situ peraturannya adalah kita harus menyembah raja. Di luar daripada itu tidak boleh, karena ada undang-undang yang mereka buat pada saat itu, harus semua orang yang ada di zaman itu harus menyembah sama raja. Kalau ada orang yang menyembah di luar daripada itu, menyembah Tuhan di luar daripada raja yang lagi memerintah pada saat itu, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kira-kira siapakah yang dimasukin ke dalam gua singa? Yunus ya? Yunus itu ikan. Aku tahu. Siapa? Daniel. Daniel. Lanjutkan ceritanya. Nah, penasaran. Jadi teman-teman, adik-adik sudah tahu nih namanya siapa? Daniel. Nah, pada saat itu Daniel adalah orang yang sangat taat sama Tuhan. Dia setiap hari berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sampai pada akhirnya, waktu peraturan itu sudah ada, wakil-wakil rakyatnya itu, wakil-wakil raja tersebut mengadu nih, kayak melapor gitu, raja, wakil raja yang namanya Daniel nggak menyembah raja, menyembahnya Tuhan di luar raja. Ada lagi Tuhannya, dia punya sesuatu yang di luar raja gitu. Dia punya Tuhan. Daniel ini orang yang sangat benar-benar tidak mempedulikan omongan mereka pada saat itu, dan akhirnya dia tetap melakukan doa, pujian, penyembahan sama Tuhan. Dan pada akhirnya waktu wakil raja itu melapor kepada raja pada saat itu raja itu bernama Raja Darius. Akhirnya raja menyetujui bahwa Daniel ini harus dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya pada suatu ketika waktu Daniel lagi berdoa, kegip lah, kayak langsung waktu dia lagi berdoa, mungkin datang nih kak wakil-wakil rajanya ini, Daniel lagi berdoa gitu kan. Tapi dia disamperin dan dia langsung dihadapkan kepada raja pada saat itu, dan keputusannya adalah dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Padahal dia nggak salah. Padahal dia cuma berdoa doang. Padahal dia udah melakukan sesuatu yang baik ya sebenarnya. Terus kak. Nah terus akhirnya dia mau nggak mau harus ngikutin dong peraturan seperti apa kak, karena kan dia tinggal di suatu daerah itu, dia harus ngikutin apa yang menjadi keputusan raja pada saat itu kan. Akhirnya Daniel tidak ada takut tuh sama sekali, dia nggak gemetar, dia nggak apa, ya udah kalau emang harus masuk ke gua singa ya udah aku harus masuk gitu kan. Sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah
yang sangat benar-benar kita kaget gitu. Kalau orang udah dimasuk, jangan kan ke gua singa ya, aku aja takut banget sama anjing Kak, apalagi singa ya. Apalagi singa yang besar banget lebih daripada kita ya. Kalau bisa dibilang tuh kalau kita masuk mungkin kita belum sampai ke dalam itu bisa udah langsung gitu loh. Nah, akhirnya dia bersedia tuh untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya mereka senang dong, wah Daniel yang dikenal pada saat itu adalah orang yang sangat bijak, baik, bla 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 segala macam lah tuh ya, yang benar-benar bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar situ. Mereka senang tuh akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka ketawa-ketawa lah kan, yes kita menang gitu. Nah, tapi waktu di dalam gua singa itu, waktu dia dimasukin, orang-orang tuh udah berharap dia langsung mati gitu, langsung diterkam tuh sama singa, nggak kan lah ya. Ternyata waktu dia masuk itu singa-singanya tiba-tiba kayak diem gitu, kayak ngeliatin gimana sih Kak, yang seharusnya kita berpikir pasti bakal dimakan, pasti bakal mati nih gitu kan, tapi tiba-tiba langsung kayak mulutnya terkatup gitu loh. Dan si Daniel ini pun nggak merasa takut juga gitu, dia merasa kayak ini tuh temannya, padahal ini singa loh Kak gitu kan. Sedangkan kita aja kalau udah melihat anjing langsung wah, apalagi aku bener-bener takut banget sih kalau sama anjing, ini singa gitu. Dan akhirnya setelah itu pintu ditutup mungkin kan sama mereka semua, Daniel di dalam itu. Nah, malam hari rajanya tadi gak bisa tidur. Dia gak bisa tidur. Dia kepikiran sama Daniel, aduh Daniel jangan-jangan udah mati nih, udah aduh besok tinggal nguburin mayatnya nih atau apa gitu kan. Sampai pada akhirnya subuh-subuh nih rajanya datang ke gua singa. Dia manggil Daniel, dia nyaut, iya raja. Dia benar-benar kaget, wah Daniel udah semangat di dalam gua singa tuh nggak apa-apa gitu. Padahal di dalam gua singa itu banyak singanya ya, karena pasti nggak mungkin cuma satu lah. Kaget dong aja, akhirnya dibuka lah pintunya. Ternyata dilihat si Daniel ini masih utuh, masih benar-benar utuh gitu kan. Banget ya, kok bisa sih Kak? Makanya itu Kak, apa sih kenapa bisa Daniel ini ada di dalam gua singa tapi dia nggak bisa mati gitu, nggak mati gitu. Sedangkan Daniel bawa senjata Kak? Enggak sih Kak kayaknya. Pasti kan ditangkap kosong dong, namanya juga ditarik-tarik waktu itu kan masukin dalam penjara, pasti dia nggak bawa apa-apa ya. Nggak bawa apa-apa pasti. Nah, ternyata setelah dilihat dia cuma bilang gitu, ternyata dia itu selama di dalam dia diberkati Tuhan, selama dia di dalam dia dilingkupi sama Tuhan gitu, sampai mungkin dia bisa bilang kali ya, kalau bisa dibilang bahasa pada zaman itu, dia malah berbincang-bincang mungkin sama singanya. Dia berdoa nggak sih Kak? Nah itulah kayak yang dia lakuin adalah yang berbeda pada saat itu adalah dia emang berdoa, dia rajin berdoa, dia rajin pujian, dia rajin menyembah. Sampai waktu dia masuk dalam gua singa pun orang tuh nggak nyangka dia bakal bisa ada di besok harinya itu gitu. Sampai rajanya itu bisa malam-malam nggak bisa tidur cuma mikirin dia. Nah adik-adik, dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita bisa mengambil banyak beberapa hal. Yang pertama, ketika kita mau serahkan semuanya hidup kita sama Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin pujian penyembahan sama Tuhan, pasti Tuhan bakal selalu memberkati kita gitu Kak. Biarpun kita dalam keadaan bahaya sekalipun, biarpun kita berbeda sekalipun di dalam lingkungan kita, tapi ketika kita mau ikut Tuhan, kita mau doa, kita mau tiap harinya kita itu kita serahkan semua jiwa dan raga kita ini dalam tangannya Tuhan, pasti kita bakal diberkati. Gak nyangka gitu seorang Daniel mungkin pada saat itu dia mungkin belum besar-besar banget lah ya Kak, bisa jadi ya umur berapa gitu kan, tapi bisa hebatnya banget gitu. Di luar dari semuanya itu ternyata dia punya Tuhan yang hebat. Sampai pada akhirnya Kak, Raja memutuskan untuk mengeluarkan lagi ini peraturan bahwa mulai pada saat hari itu juga semua orang yang ada di negeri itu mungkin ya di zaman itu harus menyembah Tuhannya Daniel. Wow. Hebat banget. Dia harus menyembah Tuhannya Daniel yang tiap harinya itu Daniel berdoa itu sama siapa sih? Ternyata setelah cari-cari tahu, ternyata dia menyembah Tuhan Yesus. Dia menyembah Allah yang hidup. Dia berdoa. Ternyata di luar, kenapa sih bisa sampai seperti itu, sampai orang tercengang-cengang? Ternyata dia punya Tuhan yang hebat. Sampai pada akhirnya, mulai dari situ rakyatnya itu semuanya menyembah Tuhan. Orang-orang yang mau masukin si Daniel itu gimana Kak? Nah, setelah kita baca nih ada di Daniel 6 di ayat terakhir lah ya Kak, itu katanya mereka semua itu dimasukin lagi sama raja itu ke dalam gua singa. Orang-orangnya ya? Semuanya keluarganya sama ya? keluarganya
sama anak-anaknya, mereka semua masukin ke dalam gua singa itu, dan orang-orang yang masukin Daniel itu akhirnya mati di dalam gua singa itu. Karena dia nggak percaya Tuhan ya. Pada saat itulah kita diajarkan untuk berdoa sama Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Dan akhirnya pada saat itu semua orang di sana percaya sama Tuhan lewat Daniel ini. Nah, buat adik-adik juga kita bisa belajar dari tokoh Daniel ini, gimana Daniel ini kehidupannya benar-benar sangat bersekutu dengan Tuhan. Yuk adik-adik kita mulai belajar untuk setiap harinya berdoa sama Tuhan, memulai kegiatan kita dengan berdoa di pagi hari, terus sebelum kita tidur juga kita berdoa. Mungkin adik-adik sekarang lagi menjalani belajar online, kayaknya sulit banget nih untuk mengerti materi-materi sekolah gitu, pelajaran-pelajaran. Tapi ketika adik-adik mau belajar, mau serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, pasti adik-adik bisa dibantu dalam pembelajaran adik-adik setiap harinya. Pokoknya serahkan semua kehidupannya sama Tuhan deh Kak. Gak boleh takut berarti ya Kak? Iya, gak boleh takut. Jadi tuh singanya di dunia zaman sekarang tuh kira-kira apa sih Kak? Contohnya nih Kak, game. Sekarang kan lagi ada tuh game-game apa sih? Online ya? Game online ini lagi banyak banget deh Kak. Itu salah satunya. Menyita waktu kita juga ya. Ya pokoknya banyak lah hal-hal yang gak seharusnya kita lakuin, tapi banyak yang sekarang membuat kita jadi jauh daripada Tuhan. Kita harus gak boleh takut ya. Gak boleh takut. Kita harus semakin dekat sama Tuhan ya Kak ya. Karena dengan cara kayak gitu Tuhan bisa mengalahkan niat si jahat atau iblis saja bilang. Kalau kita mau serahin diri kita mau berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh bisa mengalahkan niat-niat jahatnya iblis. Baca kitab gimana? Baca kitab setiap hari Kak. Setiap hari ya. Aku kadang-kadang dalam. Aku juga Kak, tapi kita mau belajar ya Kak mulai hari ini ya. Kita belajar. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sama Jadi. Oke, mungkin itu aja firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik nanti isinya bisa dicatat lagi. Adik-adik bisa mendapatkan sesuatu apa sih dari cerita Daniel ini. Dan jangan lupa nanti dibuka di Daniel 6. Kalau adik-adik mau tahu lebih lanjut seperti apa, kurang lebihnya tadi sudah aku jelaskan. Mungkin itu aja firman kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau tutup doa dulu ya Kak. Kak, tunggu. Oh iya, apa tuh? Ada tugas gak sih Kak? Oh iya, ada tugas. Tugasnya apa tuh Kak Iva? Merangkum ya? Merangkum. Jadi apa poin yang kita dapat hari ini dari firman Tuhannya dari Kak Iva, kita rangkum jadi beberapa kalimat kan ya, kalimat dihias, terus di foto kirim ke WhatsApp group. Oke. Buat adik-adik nanti dikasih tuh poin-poinnya harus ngapain aja sih, kita harus lewat dari tokoh Alkitab seorang Daniel ini kita harus jadi seperti apa, mungkin kita nggak boleh takut, apalagi nih. Nah, jadi adik-adik tulis, terus digambar, terus diwarnain atau pokoknya dihias lah ya Kak, biar bagus ya. Ada buahnya juga boleh. Boleh, ada singanya juga boleh. Mungkin itu aja kali ya Kak. Jangan lupa ya adik-adik dikumpulkan ya tugasnya supaya bisa dapat hadiah nanti. Ya benar gak Kak? Benar. Dari siapin loh. Oke. Aku juga dari hadiah. Oke, kita mau berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar lebih lagi Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan seperti tokoh Alkitab Daniel Bapa. Biar Tuhan setiap hari kami mau berdoa Tuhan, mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, biar kehidupan kami Tuhan boleh berjalan sesuai kehendak-Mu saja Bapak. Kau berkati Tuhan adik-adik kami Tuhan yang dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, yang sedang melakukan ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu saja boleh Tuhan ada dalam diri mereka Tuhan, menuntun hidup mereka Tuhan dalam setiap langkahnya Bapak. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelumnya kayaknya kita ini udah mau berakhir ya Pak ibadahnya. Iya, betul. Kita mau doa, tapi sebelumnya jangan lupa nih Kak, sebelum kita berakhir nih ibadah kita ini, ada sesuatu nih yang harus kita kasih tahu pada kita. Apa tuh? Yang pertama, jangan lupa ibadah ini di-share ke teman-temannya Kak. Oh iya, ke teman-teman yang lain supaya bisa memberkati teman-teman juga. Iya, betul. Terus jangan lupa juga di-like, di-subscribe, di-komen di GBI Harapan Indah 4.
Sebelumnya kita akan berdoa untuk menutup kali ya Pak. Pak bisa kita. Ya, mari kita bersatu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan mendengarkan cerita, memuji nama Tuhan Tuhan. Dan sekarang kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Dan kami bisa berkumpul lagi Tuhan minggu depan untuk ibadah online lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you.